Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dilanjutin karena mantek kemarin argumentasi bahwa filsafat itu, bahwa falsafah itu sesuatu yang dibenarkan secara syar'i. Yang harus diingat itu adalah kata Imam Ibn Rus, objek filsafat itu adalah mauzudat. Jadi hal-hal anu sifatnya eksistensial. Nah, hal-hal yang sifatnya keberadaan itu adalah objek dari falsafah. Nah, kadang-kadang kita itu suka dikaburkan dengan gaya berpikir yang keliru. Maksudnya keliru itu begini. Urusan menyembah Tuhan sama urusan mentafakuri alam itu punya logika masing-masing gitu. Maksud saya begini. Ada orang yang belajar filsafat lalu jadi tidak mau melakukan ritual atau terjebak dina hal-hal yang tidak masuk logika, cek mereka sampai akhirnya tidak melakukan ritual, sampai akhirnya tidak mau nyembah Tuhan gitu misalnya. Nah, saya mau ngasih warning dulu dari sekarang bahwa objek dari filsafat itu adalah mauzudat, hal-hal yang eksistensial, keberadaan. Adapun menyembah Tuhan konteksnya begini. Secara logika gitu, kemarin sudah dijelaskan. Secara logika, ketika kita berpikir tentang mauzudat, maka secara otomatis akan mengakui keberadaan Tuhan. Nah, saya mau kasih warning dulu dari sekarang. Kalau Anda berpikir tentang hal-hal yang ada, kesimpulan logika, maka harus ada yang mengadakan, kan? Kalau ada hal yang ada, maka harus ada yang mengadakan. Nah, yang mengadakan itu pasti esa. Kenapa pasti esa? Sebab kalau ada dua, misal ada X sama ada Y, maka siapa yang mengadakan Y, maka siapa yang mengadakan X. Secara logika ujung itu pasti harus esa. Kemarin saya bilang yang maha itu harus esa. Kalau maha itu berbilang dual misal, berarti kemahaannya itu rusak. Tercerdas itu harus satu. Yang maha kuasa itu harus satu. Kalau kemahakuasaan ternyata ada dua, berarti kemahaannya itu rusak oleh bilangan. Ngerti kan? Jadi yang maha itu harus esa. Kalau kemahaan itu dual, maka secara otomatis kemahaan itu pun rusak. Nah, itu makanya Tuhan itu pasti esa. Kemahaan itu pasti esa. Itu logika yang ngomong. Kalau zaman sekarang itu orang tidak bisa berpikir Tuhan itu esa, itu keterlaluan. Manusia primitif saja sudah begitu. Masa manusia sekarang tidak sampai logikanya bahwa Tuhan itu esa. Manusia primitif sudah mengakui dari dulu, bahkan dari pra-Sokrates, bahwa Tuhan itu esa. Nah, problemnya adalah, saya mau kasih penjelasan yang kontemporer. Problemnya adalah ketika Tuhan itu esa, otomatis manusia itu akan punya keinginan untuk menyembah Tuhan, akan punya ambisi untuk menyembah Tuhan. Nah, dalam sejarah
dalam sejarah yang berhasil kita ketahui, menyembah Tuhan itu ada dalam dua posisi. Anda bisa cek bukunya The History of God. Menyembah Tuhan itu ada dalam dua posisi. Satu, menciptakan kreasi sendiri. Dia membuat nyanyian, dia bikin ritual, dia bikin bikin tapa berata, bikin menyepi, pokoknya membuat ritual sendiri. Lalu dia niatkan ritual itu adalah untuk menyembah Tuhan. Nah, lalu secara logika, ketika dia menciptakan ritual sendiri, dia niatkan bahwa ini adalah untuk menyembah Yang Maha Kuasa. Lalu disebutlah yang kayak begitu disebut oleh orang sosiologi agama bumi katanya, atau agama kebudayaan. Nah, kedua, dalam sejarah, cara menyembah Tuhan itu adalah manusia berpikir. Manusia berpikir bahwa Tuhan tidak mungkin membiarkan dia kebingungan. Pasti Tuhan akan mengutus utusan. Dan utusan itu yang diutus oleh Tuhan, yang mengajarkan bagaimana cara menyembah Tuhan. Nah, gaya berpikir yang kedua ini, dia mengakui bahwa Tuhan itu akhirnya harus mengutus Rasul. Gaya berpikir yang kedua. Kalau yang tadi bagaimana? Membikin ritual sendiri. Yang kedua, dia berpikir, masih mikir. Dia berpikir bahwa Tuhan tidak mungkin membiarkan dia kebingungan. Pasti Tuhan mengutus utusan. Lalu dari utusan itu diajarkanlah bagaimana cara menyembah Tuhan. Ngerti kan? Kata utusan itu, kalau Anda mau nyembah Tuhan, sholat, misal. Kata utusan itu, kalau Anda ingin menyembah Tuhan, nyanyi, misal. Pokoknya datang utusan yang mengajarkan bagaimana cara menyembah Tuhan. Nah, yang kedua ini lalu disebut agama wahyu. Dalam sejarah manusia tidak bisa lepas dari ini. Orang yang tidak bertuhan saja, misal di Korea Utara itu, katanya dia ateis, dia tidak mengakui Tuhan, pada akhirnya membuat ritual hormat ke patung Kim Jong Un, pendiri negara Korea. Akhirnya orang-orang ateis juga membuat ritual menghormati Kim Jong Un. Ngerti kan? Nah, artinya sejarah itu tidak akan lepas dari dua. Membuat ritual menyembah Tuhan atau mengikuti apa yang diajarkan oleh utusan. Nah, nggak tahu Anda, saya memilih yang kedua. Dalam berhubungan dengan Tuhan, saya sepakat, saya memilih yang kedua. Saya mengimani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Muhammad itu mengajarkan kalau Anda ingin menyembah Tuhan, Anda sholat. Kalau Anda ingin menyembah Tuhan, Anda puasa. Kalau Anda ingin menyembah Tuhan, Anda puasa Ramadan. Anda haji. Nah, ketika Muhammad ngomong begitu, pasti tidak rasional. Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Kenapa sholat lohor 4 rakaat? Kenapa puasa harus bulan Ramadan? Pasti tidak rasional itu. Ngerti kan? Nah, kalau Anda ingin rasional, Anda nggak perlu repot. Anda bikin saja ritual sendiri. Paham maksud saya? Nah, cina sholat subuh tema kayak 2 rakaat.
Naon sholat asar teh make 2 rakaat teu kaharti ku urang katanya. Ya silakan, kalau Anda merasa itu tidak bisa dimengerti, Anda bikin saja ritual. Berarti pilihannya ke yang pertama. Anda membuat ritual sendiri. Dan saya tidak berani ke pilihan yang pertama. Kenapa saya tidak berani ke pilihan yang pertama? Sabab saya khawatir ketika saya mati, lalu saya ditanya oleh Tuhan, Anda suka nyembah saya? Suka. Gimana caranya? Saya tapa berata, saya bikin nyanyian, saya bikin tarian. Kata siapa itu? Kata saya. Ah, ente so tahu. Bisa kan begitu kan? Tapi kalau saya mati, lalu saya ditanya oleh Tuhan, Anda suka nyembah saya? Suka. Gimana caranya? Saya sholat. Kenapa sholat? Saya mengimani Muhammad. Berarti semua ritual saya itu ditanggung oleh yang ngajarin. Siapa? Muhammad SAW. Ngerti kan? Makanya cara berhubungan dengan Tuhan itu ada 2 cara. Anda silakan pilih saja. Kita juga di Quran la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Sebetulnya mari kita berjujur-jujuran. Ketika orang-orang yang dihadapi Muhammad SAW lalu itu nyembah patung. Kata Al-Quran asnam, itu nyembah patekong cek orang Sunda. Apakah itu yang disembah mereka? Lalu oleh Nabi Muhammad patung itu dihancurkan. Ngapain Rasul itu ngancurin patung? Patung itu nggak punya dosa. Gawe ngelan batu. Ngerti kan? Nah sebetulnya yang dihancurkan Rasul itu bukan patung, bukan. Tapi konsep ketuhanan yang membuat rusaknya tatanan sosial. Yang dihancurkan oleh Rasul itu adalah ketika orang jahiliyah lalu bikin patung. Hubal untuk kelas pengusaha, kelas kaya. Manat untuk orang-orang papa, miskin, hamba sahaya. Uja itu untuk kelas-kelas menengah. Nah, pola pikir yang seperti itu menghasilkan kehidupan yang kaya menindas yang miskin. Yang kaya Tuhannya sendiri, yang miskin Tuhannya sendiri. Nah, yang dihancurkan oleh Rasul itu pola pikirnya. Kehidupan yang tidak ada kelas sosial. Di Quran itu inna akramakum indallahi atqakum. Kita ini satu kelas. Ngerti nggak maksud saya? Jadi yang dihancurkan Rasul itu patung atau pola pikir? Pola pikir. Ngapain Rasul ngancurin batu? Batu itu nggak punya dosa. Ngapain Rasul ngancurin patung? Patung itu nggak punya dosa. Jadi yang dihancurkan oleh Rasulullah itu adalah pola pikir. Nah sekarang itu kita bertuhan kepada Tuhan yang esa misal Allah Ta'ala. Tapi di tatanan praktis, di tatanan lapangan, ternyata terbangun kelas sosial. Sebetulnya jahiliyah kan ya. Karena apa? Coba, orang itu katanya menyembah Tuhan Allah Ta'ala, tapi dina hirup sapopoena yang jadi panglima adalah uang, yang jadi panglima adalah jabatan, yang jadi panglima adalah popularitas. Sebetulnya dia sedang menuhankan uang, bukan menuhankan Allah. Ngerti gak maksud saya? Nah, lamun cek Amin Rais mah nu kieu teh nu disebut tauhid sosial. Sebelum Amin Rais terjun ke politik. Bagus tuh bukunya Amin Rais itu. Jadi Rasulullah datang ke muka bumi itu mau menghancurkan kelas-kelas sosial. Mau menghancurkan kelas sosial. Nah, sementara sekarang itu sadar tidak sadar Anda itu sedang membangun kelas sosial. Anda juga masih terpukul mun aya nu beunghar, pasti perlakuan nanti beda karena si dia itu beunghar. Berarti di otak Anda itu ada kelas sosial. Kalau Anda lihat ada politisi misal, Anda lihat pejabat,
pasti sikap Anda itu otomatis berbeda daripada menghadapi jelata. Berarti Anda tuh di pikiran Anda itu ada kelas sosial. Nah, yang dihancurkan oleh Rasul itu sebetulnya bukan patung. Karena apa? Patung itu nggak punya dosa, ngapain juga harus dihancurin. Terus kalau kita mau jujur, Abu Jahal itu dalam satu aspek itu bagus. Coba pikir oleh Anda. Abu Jahal itu tidak mau nyembah Tuhan, tidak mau nyembah Allah. Kenapa? Malu katanya. Sebab kalau nyembah Allah itu ibadah saya jelek. Sementara Anda sholatnya jelek diserahkan oleh Tuhan, Anda nggak punya malu itu. Karena Abu Jahal itu nggak mau nyembah Allah itu. Karena apa? Era cenah ing masuk ibadah nage goreng. Lalu dia berpikir, nah awas, si Abu Jahal itu berpikir, nggak salah Tuhan dia boga budak serahkeunna ka budakna, da ka Allah nama era. Lalu Tuhan itu banatullah, punya anak, Lata, Uja, Manat, Hubal. Hubal yang kelompok kaya. Nah, itu kan salahnya itu. Dibangun kelas sosial. Nah, lalu Rasulullah nyembah maka Allah we. Nah, Al-Qur'an itu halus. Mastata'tum, sekemampuan kalian. Jadi ibadah ka Allah tes menurut kemampuan kita. Hade butut ge keuna diserahkeun ke Allah. Makanya kita tidak punya, dalam Islam itu tidak ada definisi sholatnya jelek, sholatnya buruk. Yang menurut Anda itu sholat buruk, bisa jadi di depan Allah itu baik. Sok masuk. Masya Allah. Kalau dalam Islam itu jelas patokannya menurut kemampuan kalian. Nah, saya itu mau warning dari sekarang. Sekali lagi, objek filsafat itu apa? Mauzudat, apa-apa yang eksistensial. Jadi Anda itu berpikir tentang apa-apa yang eksistensial, yang ada, yang maujudat, yang mengada. Jangan sampai begini. Lalu filsafat mikiran ritual sholat, mikiran kunaon puasa make bulan Ramadan. Itu bukan wilayah filsafat. Itu mah doktrin. Dan dalam Islam tidak ada paksaan. Anda mau ngambil yang mana terserah. Mau membikin ritual sendiri atau mau percaya kepada utusan. Paham kan? Nah, adapun yang bisa difalsafahkan adalah hubungan-hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia. Nah, ini yang kita falsafahkan. Kalau bahasa sederhananya, hablum minan nas atau hablum minal alam. Adapun hablum minallah, berhubungan dengan Tuhan, itu tidak bisa Anda rasionalkan. Sampai kapanpun tidak bisa Anda rasionalkan. Kan diri ataupun beribadah menurut tadi akan Rasul. Ayeuna kan urang mah ka Rasul mah jauh teuing. Ari ka bangsa kiai ataupun penerusnya itu harus sampai mengimankan atau hanya mengikuti saja? Begini, Rasulullah SAW itu bukan robot. Di sekitar Rasul itu banyak manusia. Di sekitar Rasul itu ada sahabat Rasulullah SAW. Rasul itu lalu bilang begini, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Shallu kama ra'aita usalli. Tapi ternyata kaum muslimin sholatnya sekarang macam-macam. Macam-macam itu. Anu kunut, anu teu kunut, aya anu leungeunna lempeng, anu leungeunna dina dada, macam-macam lah. Padahal Rasul itu bilangnya sholatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku sholat. Nah, para sahabat itu lalu sholat. Dan dia sholat dalam ekspresi mereka.
Contoh misal, kalau Umar sholat itu tangannya nggak pernah di sini, lurus. Sekalipun Rasul di tangan, di perut. Umar itu begini tangannya itu. Allahu Akbar, lurus. Dan ketika lurus Rasul tidak marah. Berarti boleh? Boleh. Ngerti nggak maksud saya? Nah, karena Rasul tidak marah itulah maka lahirlah keragaman dalam melakukan sholat. Nah, ritual-ritual yang pada akhirnya kita lakukan, saya yakinlah pasti punya sanadnya masing-masing. Cuman tidak akan seragam pasti. Kenapa? Rasul itu bukan robot. Para sahabat Rasul juga bukan robot. Dia memahami apa yang ada di Rasulullah menurut kemampuan dia. Dan Rasul tidak memarahi, berarti boleh. Rasul itu bahkan coba pikir oleh Anda, ada ritual yang Rasul nggak pernah melakukan. Bilal bin Rabah itu kalau sudah wudhu suka sholat. Ditanya aku Rasul tuh, Bilal sholat naon teh? Nah, Rasul cenah ieu mah syukuran we abi tos wudhu. Oh gitu nyesok atuh cenah. Padahal Rasul nggak pernah tuh melakukan itu. Berarti bid'ah tuh. Oh Rasul nggak pernah kok. Tapi Bilal setelah wudhu suka sholat. Para ulama lalu disebut sholat syukrul wudhu. Itu bid'ah itu. Orang Rasul juga nggak melakukan. Tapi oleh Rasul dibiarkan. Berarti boleh nggak tuh? Boleh. Nah, hablum minallah kita nih, hablum minallah kita ini nih, akhirnya beragam. Cuman saya mau ngomong. Saya kasih contoh misal. Para sahabat Rasul itu nikah, pasti. Nah, ketika mereka menikah itu ada yang pakai wali, ada yang hanya pakai wali, ada yang tidak pakai wali tapi ada saksi. Zaid ibnu Harisah ketika dia nikah ada wali, ada saksi. Salman Al-Farisi ketika dia nikah tidak ada wali tapi ada saksi. Makanya nanti dalam mazhab beraneka ragam. Imam Malik misal kalau nikah itu cukup ada saksi, tidak apa-apa, tidak ada wali. Nah, itu gaya kamu tuh. Tadi izinan ku kolot bawa kabur aja. Halo kawin walian, tapi ayah saksi. Imam Abu Hanifah ngambil para sahabat yang nikahnya itu ada wali sekalipun tidak ada saksi. Jadi asal kolotna sudah oke, lalu Anda nikah nggak ada saksi, sah kata Imam Hanafi. Nah nanti Imam Syafi'i diambil semua, kata Imam Syafi'i harus ada wali, harus ada saksi. Nah saya sekarang mau ngomong ada wali oke, ada saksi oke, lalu ijab qabul oke. Menurut saya itu belum sah nikah selama tidak dicatat di KUA. Karena apa? Karena kalau pernikahan ada wali, ada saksi, lalu ijab qabul, zaman sekarang tidak memberikan kemaslahatan. Ada orang nikah, ada wali, ada saksi, nggak dicatat di KUA, maslahat nggak? Nggak. Dia nggak punya kartu nikah. Kalau nggak punya kartu nikah, tidak punya kartu keluarga. Kalau nggak punya kartu keluarga, anaknya lahir tidak bisa bikin akta kelahiran. Nanti anaknya mau sekolah nggak bisa karena nggak punya akta kelahiran. Jadi maslahat gak nikah yang nggak dicatat di KUA? Nggak. Makanya saya mau ngomong, zaman sekarang itu nikah rukun itu harus ditambah, yaitu dicatat di KUA. Bagi saya kalau nikah nggak dicatat di KUA haram. Nah itu Imam Syafi'i itu ngomong gitu. Sebab saya tahu bahwa yang namanya agama itu harus memberikan kemaslahatan. Zaman Rasul kan can aya KUA. Karena apa? Karena permasalahan kemasyarakatan belum sekompleks sekarang. Ngerti?
Lalu dalam hablum minallah, dalam hablum minannas ada yang disebut maqasidus syariah. Anda harus ngerti di sana. Ngerti maksud saya? Nggak harus tekstualis begitu. Karena yang hablum minannas itu, sekali lagi, yang hablum minannas itu harus logik rasional. Yang hablum minannas. Nah, kalau hablum minallah, sami'na wa ata'na. Wilayah filsafat adalah hablum minannas, hablum minal alam. Hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam. Itu wilayah filsafat. Kalau hablum minallah itu bukan wilayah filsafat. Sebab sampai kapanpun Anda tidak akan bisa merasionalkan itu. Paham? Ada yang tidak bisa Anda rasionalkan. Satu, Tuhan. Kalau Tuhan bisa Anda rasionalkan, maka itu bukan Tuhan lagi. Ya kan? Dua, yang tidak bisa Anda rasionalkan adalah kehidupan setelah mati. Nggak bisa Anda rasionalkan. Mau rasionalkan gimana? Alamnya juga sudah beda. Pertemuan pertama saya sudah ngomong ke Anda. Ketika alamnya berbeda, maka hukumnya berbeda. Ada orang di alam rahim. Kalau dia di alam rahim, makan itu lewat tali pusar. Ada bayi, lalu ibunya makan. Nah, bayi itu calawak itu, lalu dimakan itu bakso tuh. Dia makan lewat tali pusar. Kenapa? Karena alam rahim makan lewat tali pusar. Lalu masuk ke alam dunia, makan lewat mulut. Coba Anda tuh kasihin makanan ke pusar Anda, masuk nggak tuh? Berarti kan alamnya sudah berbeda. Ketika alamnya berbeda, maka hukumnya berbeda. Masuk ke alam kematian, alam akhirat, hukumnya pun berbeda. Anda tidak bisa menganalisa kehidupan setelah mati dengan kemampuan logika alam dunia. Oke. Makanya kehidupan setelah mati tidak bisa Anda rasionalkan sampai kapanpun. Paham kan? Nah, ketiga, saya mau kasih warning dulu dari sekarang. Yang tidak bisa Anda rasionalkan adalah hablum minallah. Itu nggak bisa Anda rasional. Karena kalau hablum minallah mau dirasionalkan, sudah, Anda jangan pegang aturan Rasul, Anda pegang ritual sendiri saja yang tadi. Paham kan? Ngerti kan? Tinggal ngambil pilihan yang tadi. Kan untuk berhubungan dengan Tuhan itu ada dua pilihan. Satu, membikin ritual, atau Anda percaya kepada Rasulullah. Ya, kalau Anda percaya ke Rasulullah, maka hablum minallah tidak akan rasional. Kalau Anda nolak yang tidak rasional di Rasulullah, ya silakan saja Anda bikin ritual sendiri. Asal Anda mau bertanggung jawab gitu nanti. Apakah ritualnya benar atau salah. Sementara nanti kalau Anda sudah bikin ritual sendiri sangat subjektif. Iya mah bener cek aing, bener cek aing, bener cek aing, kan gitu. Berani nggak Anda nanti kalau mati lalu bertanggung jawab di hadapan Tuhan? Ini benar menurut saya gitu. Kan gitu. Paham kan? Jadi ada dua lah, ada duanya. Kalau hablum minallah, kita beragama pasti punya keragaman yang banyak. Nenek moyang sebutan dinamisme, animisme, politeisme gitu. Sebetulnya itu made in Europe, made in Eropa gitu. Kita itu kalau dalam analisanya Pak Agus Sunyoto itu dari dulu itu kita punya Rasul. Lalu kata Pak Agus Sunyoto itu dulu kita punya agama, disebutnya Kafitayan. Ritualnya apa? Ritualnya selamatan. Gitu. Kan nenek moyang kita itu kalau lagi lahir, lagi hamil, bikin selamatan. Lalu melahirkan, selamatan. Lalu nanti nikah, selamatan. Lalu nanti wafat, selamatan. Lalu ada ritual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu ritual lagi hari ke-40, ngatus, ngewu, haul. Doktrin dari agama Kafitayan itu bahwa setiap ruh itu harus berhubungan.
Jadi sekalipun sudah mati kita masih berhubungan. Makanya ada tradisi haul. Nah, dinamisme animisme itu sebetulnya sebutan orang Eropa ke kita, orang Belanda, bahwa kamu itu nggak punya agama. Padahal kita itu punya agama dulu yang disebut Kapitayan. Bahkan agama Kapitayan itu diyakini kalau kata sejarah itu kira-kira 1 abad sebelum Masehi. Berarti satu zaman dengan Buddhisme, satu zaman sama Siddhartha Gautama. Berarti kira-kira 700 tahun sebelum Islam datang sudah ada agama wahyu. Ngerti maksud saya? Dan rasulnya itu namanya Ismaya. Ismaya itu nama lain dari Semar Badranaya, kan nama raja, nama aslinya Semar itu Ismaya. Nah, lalu orang Belanda bilang bahwa kita ini tidak punya agama, penyembah binatang, penyembah pohon, penyembah batu gitu. Itu untuk menghina kita. Disebutlah kita animisme, dinamisme, politeisme. Nah, itu goblok sebetulnya. Kita punya di agama kita itu punya Sang Hyang Tunggal. Ya, Sang Hyang Tunggal kan Allah Ta'ala. Makanya ketika Islam datang ke kita begitu gampang masuk, karena sejalan dengan kepercayaan tauhid yang dimiliki nenek moyang kita. Oke? Pada hakikatnya namanya akhlak itu nggak perlu agama loh. Anda mau berakhlak itu nggak perlu agama. Nggak perlu agama. Banyak orang yang tidak beragama tapi etikanya bagus gitu. Ada nggak? Ada. Banyak gitu. Orang yang tidak bertuhan gitu, tapi etikanya bagus gitu. Karena etika itu keluar dari kita. Manusia itu dengan pikirannya, dengan rasanya akan beretika. Jadi kalau Anda tidak beretika berarti rasa dan pikiran Anda yang tidak bekerja. Paham? Jadi agama itu hablum minallah aja. Adapun nanti Islam membuat peradaban, membuat kebudayaan, membuat dakwah, membuat khilafah, bahkan macam-macam itu. Nah, itu mah karena Islam bergumul dengan sejarah. Ketika Islam bergumul dengan sejarah, pengen menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sejarah. Lahirlah akhlak, lahirlah moralitas, lahirlah siasah politik, lahirlah ekonomi, macam-macam. Karena Islam bergumul dengan sejarah. Adapun secara doktrinal itu, ya hablum minallah itulah yang penting. Hablum minallah. Kan kolot baheula mah aya paribasa geuninnya, maca bismillah ge bisa ngapung. Karena apa? Kedekatan dengan Tuhannya tinggi. Saucap nyata, saciduh metu, kan kolot baheula kan gitu. Karena apa? Ya itu hablum minallahnya tinggi. Ya kita itu sekarang kita hablum minallahnya enggak serius. Nu di pikiran itu hablum minanas, sementara berhubungan dengan Tuhannya enggak terlalu bagus. Harusnya ya seimbang lah, mizan. Jangan sampai ini dilakukan terus gitu, aktivitas hablum minanas, hablum minallahnya rusak. Itu yang kita khawatirkan. Disatukan kita seriusan berarti apa begitu. Begini, kita itu punya akal, kita punya benak. Secara benak, secara rasional, secara akliyah, yang maha itu harus satu. Yang maha itu harus satu. Kalau maha kuasa katakan ada dua, berarti kekuasaannya terbagi. Berarti gagal pengertian maha di sana, rusak pengertian maha di sana. Ngerti kan? Kecuali mahasiswa nu loba itu.
Tapi kan secara rasional yang maha itu harus satu. Nah kalau Tuhan itu ternyata ada dua, berarti kemahaannya rusak. Itu logika loh yang ngomong. Nggak perlu kitab suci, itu logika yang ngomong. Paham kan? Tuhan itu maha pencipta, yang menciptakan alam semesta. Misal kita ngomong gitu, Tuhan itu maha pencipta. Nah ketika Tuhan maha pencipta, itu harus satu. Karena apa? Yang maha itu harus satu. Kalau ada dua berarti penciptaannya ada dua. Nanti masih kena berpikir si A nyiptakan si B nyiptakan si A. Tetap ujungnya harus satu. Nah rasionalitas benak kita akan ngomong bahwa Tuhan itu wajib esa. Sebab kalau tidak esa maka dia akan terbagi kemahaannya. Dan itu bukan maha lagi. Paham kan? Hai bin Yaqzan itu novelnya Ibnu Tufel, dia mengetahui, meyakini, mengimani Tuhan itu mikir, nggak baca Quran, nggak baca hadis, dia mikir aja. Cuman problemnya adalah ketika meyakini, berpikir bahwa Tuhan itu pasti ada dan dia esa, nah problemnya gimana nih saya berhubungan dengan dia? Gimana nih saya menyembah dia? Itu problemnya tuh. Dan dalam sejarah problem itu ada dua solusi. Satu, mempercayai Rasul. Dua, membuat ritual sendiri. Mempercayai Rasul nantinya melahirkan agama wahyu. Membuat ritual sendiri nanti membuat agama budaya. Itu dalam konteks sosiologi sebutannya. Ngerti maksud saya? Coba dalam dipikir itu, kalau saya hidup zaman Nabi Nuh, kayaknya apa ya? Saya bukan termasuk orang yang mengimani Nabi Nuh kayaknya. Coba pikir oleh Anda, ada seseorang ngaku sebagai Rasul, lalu bikin perahu di atas gunung, nanti goblok itu. Kalau saya hidup zaman Nabi Nuh, mana si Rasul juga gitu pedut meren gitu. Membikin perahu di atas gunung. Apa kekuatan orang sehingga dia percaya ke Nabi Nuh? Karena Nabi Nuh itu dalam hidupnya nggak pernah bohong. Itu saja kekuatannya itu. Dan kalau dikejar secara rasional itu nggak mungkin dia itu percaya ke Nabi Nuh. Kekuatan orang percaya ke Nabi Nuh itu cuma satu, karena Nabi Nuh dalam hidupnya tidak pernah bohong. Kalau dikejar rasionalitas, masa iya sih Rasul bikin perahu di atas gunung? Benar enggak? Ngerti maksudnya? Kan orang bisa percaya itu dalam dua hal. Saya bisa percaya ke seseorang itu dalam dua hal. Satu, melihat apa yang dia bawa. Saya mengaku sebagai doktor filsafat. Nah ketika saya ngomong begitu, saya punya karya filsafat, baru orang akan percaya, oh bener lah orang boga bukuna. Ya kan? Atau saya mengaku sebagai orang filsafat, dia akan melihat, nih orang sekolahnya di mana. Ya kan? Itu sebabnya kalau Anda lagi ngundang seseorang, Anda selalu minta CV, kurikulum vitae. Saya pertama kali masuk ke kelas, lalu saya mau ngajar filsafat. Saya ngomong nih S1 saya di sini, S1 saya di Fisika, UIN, UPI. Keduanya saya di Religious Studies, filsafat agama. Ketiganya saya di filsafat agama. Nah, ketika saya ngomong begitu, ini pertama kali ketemu dengan mahasiswa. Si mahasiswa itu, oh ini orang wajar lah ngomong filsafat, dong sekolahnya di filsafat. Ngerti kan? Berarti kan orang percaya itu dalam dua hal. Satu, melihat orangnya. Dua, melihat apa yang dibawanya. Apa yang dibawa oleh Nabi Nuh itu gak masuk logika. Masa ia membuat perahu di atas gunung? Tapi kekuatan percaya ke Nabi Nuh, orangnya, berarti orangnya nih, orangnya tidak pernah bohong.
Nah, Nabi Muhammad itu dipercaya dengan dua hal juga. Satu, Rasul itu al-amin, tidak pernah bohong. Dua, yang dibawa oleh Rasul adalah Quran yang hebat itu. Jadi kekuatan Nabi Nabi Muhammad ada di dua ini. Ada orang datang ke Anda, lalu nawarin obat misal. Nawarin ini obat buat mah, ini obat buat itu. Lalu dijelasin oleh Anda itu. Dan Anda tidak percaya ke orang ini. Anda pasti nanya, "Kamu sekolah di mana?" Ya kan? "Oh, abi mah teu sakola." Mulai Anda tuh tidak percaya ke orang itu. Paham kan? Coba bayangin juga oleh Anda itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia datang di Mekah, dia mengaku sebagai utusan Allah. Tiba-tiba dia ngomong kaum Ad, dia ngomong kaum Samud, dia ngomong Ashabul Kahfi, dia ngomong Nabi Sulaiman. Yang orang Mekah itu tidak pernah dengar apa itu Samud, apa itu Ad. Asing semua di telinga orang Arab waktu itu. Wajar kemudian orang Arab itu, ya jelema ngomong naon itu. Wajar nggak itu? Wajar. Tapi kenapa orang sampai iman ke Rasulullah? Karena Rasul dari dulu tidak pernah bohong. Coba lah menungaku na Furqan. Oh sih, nawan karyana berkalakuan tiba heula bedus gitu. Jadi jangan muluk-muluk lah anak jadi muslim. Jadi muslim itu mari kita lakukan rukun Islam. Dah sebetulnya sholat sunat, rawatib, sholat duha, sholat tahajud itu sebetulnya saluran dari agama karena Anda banyak keinginan gitu. Kecuali Anda bisa neken keinginan, kan saya itu neken keinginan itu. Nah biar keinginannya terkontrol, biar keinginannya terjaga, ya oleh Rasul dikasih saluran. Kalau Anda tidak mau fakir, Anda sholat duha gitu. Kalau Anda pengen dicintai oleh orang banyak, puasalah Senin Kemis gitu kan. Jadi sebetulnya yang jadi problem itu bukan Senin Kemis. Senin Kemis itu hanya solusi karena Anda banyak keinginan gitu. Ngerti maksud saya? Problemnya adalah ketika Anda di ruang sosial, Anda itu suka ta'assub, merasa benar sendiri, merasa kelompoknya paling benar, merasa agamanya paling benar. Itu aja yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah. Seolah-olah PMII, NU itu salah na we da ieu mah aing gitu. Nah itu ta'assub itu yang jadi problem. Padahal yang namanya etika itu nggak bisa di subjek-subjek. Etika itu universal. Nu bener mah bener, nu salah mah salah. Nggak mungkin kita nggak bisa membedakan ini bener, ini salah. Karena itu sudah Anda juga mampu untuk itu. Qad tabayyana rusdi minal boy, sungguh jelas mana yang benar dan yang salah. Quran itu sudah ngomong begitu kok. Nu salah jeung nu bener mah geus jelas gitu. Tidak bisa disumput-sumput.